Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda Provinsi Jawa Timur, penjabat Gubernur Papua Tengah, Bupati Gresik beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chairman of the Board of Director Freeport-McMoRan, President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, beserta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kembali kami mengucapkan selamat datang dalam acara peresmian produksi smelter PT Freeport Indonesia. Hadirin yang kami hormati, smelter PT Freeport Indonesia merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia, kebanggaan Indonesia. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan laporan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Pak Presiden, saya ingin melaporkan bahwa smelter Freeport Indonesia ini dibangun sesuai dengan komitmen kami dalam IUPK yang diterbitkan di tahun 2018, yaitu untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Smelter pertama sudah kami bangun di daerah Gresik juga, PT Smelting. Ini smelter kedua yang merupakan smelter single line yang terbesar di dunia. Dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, Pak Bupati dan Gubernur Jawa Timur selalu sangat mendukung kami dalam bisa menyelesaikan proyek ini, dari Kementerian Investasi pun juga Kementerian BUMN dan juga Kementerian SDM. Dan ini adalah bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo dan juga untuk mensuplai kebutuhan akan tembaga terutama untuk ekosistem electric vehicle dan juga untuk kebutuhan transisi energi. Kalau dilihat dari hasil yang diproduksi oleh Freeport Indonesia di smelter ini dan juga di PT Smelting yang sekarang mayoritas sahamnya juga dimiliki oleh Freeport Indonesia, Pak Presiden sudah meresmikan ekspansinya di bulan Desember tahun yang lalu. Itu produksi katoda tembaganya dapat mensuplai atau dapat memenuhi kebutuhan untuk pembangunan renewable energy. Kalau untuk PLT Surya itu sekitar 200 megawatt, 200 gigawatt. Kalau untuk PLT Bayu itu bisa 600 gigawatt. Kalau untuk PLT Hydro atau air itu sekitar 800 gigawatt setiap tahunnya. Dan dari Tanah Papuang, tambang kami yang terbesar di dunia, tambang bawah tanah terbesar di dunia, disuplailah konsentrat tembaga untuk dimurnikan di Gresik sini. Selama beroperasi nantinya pada saat operasi penuh, Pak Presiden ini akan mempekerjakan kira-kira 2.000 orang, 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan langsung PT Freeport Indonesia. Dan selama masa konstruksi itu telah mempekerjakan tenaga konstruksi yang kumulatifnya jumlahnya mencapai 40.000 tenaga kerja. Dan proyek ini saya masih ingat Pak Presiden melakukan pemancangan tiang pertama di lokasi sini pada bulan Oktober tahun 2021. Jadi 3 tahun kurang 4 bulan kita bisa menyelesaikan proyek ini Pak. Karena proyek ini sebenarnya sudah selesai di akhir bulan Juni. Dan dari tambang tembaga bawah tanah terbesar di dunia Pak di Papua, dimurnikan di smelter single line tembaga terbesar di dunia. Dan itu menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia.
Terima kasih Pak Presiden atas kehadirannya dan mau meresmikan proyek yang sangat membanggakan ini, dan semoga kiranya dapat menciptakan nilai tambah yang lebih lagi dan menciptakan hilirisasi lebih lanjut lagi untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pak, hari ini kita bisa berdiri tegak di sini, tapi banyak yang lupa, Pak. Karena ini komitmen Bapak. Bagaimana Bapak punya visi, Bapak dorong, Bapak kawal, Bapak awasi, Bapak juga pastikan itu terjadi. Tadi bicara sama Pak Tony Wenas, saya pun kesini 2 kali, Pak Bahlil saya tahu lebih, Pak Presiden 3 kali, artinya lebih dari saya. Ini komitmen beliau, bagaimana beliau terus menjalankan kepastian untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tadi disampaikan bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel, yang dulu hanya mungkin 1 sampai 2 miliar Pak, sekarang 40 miliar, ini luar biasa. Dan hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik ya bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Jadi ini yang saya bilang bahwa kita harus berterima kasih kepada beliau. Kita harus jaga amanah dan kita pastikan bahwa tentu apa yang kita kerjakan hari ini tentu bagian bagaimana kita memastikan rakyat kita lebih makmur lagi ke depan. Bapak terima kasih, tentu hari ini Bapak bisa resmikan dan ini bagian dari bagaimana Bapak memastikan Indonesia terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan totem sensor dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian produksi smelter PT Freeport Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter, lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung,
berapa sih, revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP growth kita bertumbuh pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumbuh pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil. Saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian produksi smelter PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.